Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Pekan Hukum dengan NIM 2202 11060326. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari modul 2 praktikum sistem multimedia, yaitu HTML, audio, video, YouTube, dan API atau application atau API yang berarti application programming interface. Nah, ini adalah untuk bukunya dan di sini. Nah, tugasnya di sini membuat web sederhana yang memuat semua materi yang ada di modul ini. Sebelumnya untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat lebih dulu untuk codingan HTML-nya. Di sini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk codingannya sendiri sudah berhasil ya. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Untuk hasil dari codingannya. Ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan yang telah saya buat. Nah, untuk bagian line 1, seperti biasa kita harus mendeklarasikan tipe data, bukan tipe data, tipe dokumen dari dokumen yang akan kita buat. Nah, dokumen yang akan kita buat sekarang adalah tipe HTML. Nah, untuk line 2, HTML yang sama dengan ID, itu berarti menunjukkan bahwa halaman HTML ini adalah halaman dengan bahasa Indonesia. Oke. Untuk halaman 3, untuk di bagian head-nya, ada sampai di line 37 ya, bagian head, dan line 4 sampai dengan line 6, ini adalah bagian meta tag dan judul dari web yang kita buat. Maksudnya judul web yang tertera di bagian sini. Ini yang merupakan judul webnya. Dan untuk elemen title-nya, untuk judulnya berjudul modul 2. Selanjutnya, line 8 adalah link rel untuk style sheet CSS-nya. Untuk line 9 kita masuk di bagian styling. Walaupun di sini kita memakai HTML, tapi kita juga bisa menyisipkan CSS di sini untuk membuat halaman web kita lebih rapi. Nah, untuk di bagian line 10 sampai dengan line 13 itu berada di bagian body sini, mengatur untuk fontnya, memakai font Arial dan sans serif, dan untuk marginnya 20 px, dan untuk background colornya ini kalau tidak salah dia berwarna pink muda. Nah, selanjutnya untuk bagian H1 atau heading untuk line 15 di bagian H1 H2 atau heading 1 heading 2 untuk bagian warna fontnya itu warna hitam tapi tidak terlalu hitam keabu-abuan bisa dibilang. Nah, untuk line 18 sampai dengan line 22 itu adalah bagian konten atau bisa dibilang apa ya?
Ini di bagian kelas H1, H2. Salah. Di bagian kelas konten dari line 18 sampai dengan 22 berisi background color, padding, border radius, dan box shadow. Nah, di halaman konten ini, di bagian kelas konten ini, background colornya bisa dilihat berwarna ini ya. Yang di bagian dalam untuk pink lebih tua, bisa dibilang, daripada pink untuk di bagian halaman background paling belakang. Terus untuk padding adalah 20 px dan border radius maksudnya ini adalah untuk membuat lengkungan di ujung sini. Ini lengkungannya sebesar 8 px. Dan untuk shadow tadi box shadow untuk kayak membuat sebuah bayangan itu dari ini bagian konten ini di dalam konten yang ada. Selanjutnya untuk bagian line 24 sampai 26 ada ini video dan audio yang memiliki properti max width dan margin, yang dimana max width-nya adalah 100% dan marginnya adalah 10 px. Ini bermaksud untuk video dan audionya akan menyesuaikan dengan lebar kontainer. Nah, untuk selanjutnya di bagian line 29 sampai dengan line 34 itu adalah untuk bagian ID map. Di sini kita mengatur height, width, margin top, border radius, dan juga box shadow-nya. Itu berada di bagian sini. Bisa dilihat bagian kosong ini. Untuk height-nya adalah 400 px, width-nya adalah 100%, margin top-nya adalah 20 px. Untuk border radius sama juga 8 px, menyesuaikan dengan ini kelas kontennya. Untuk box shadow bisa dilihat di sini 10 px, RGBA, sekian. Nah, untuk bagian heatnya selesai. Sekarang kita masuk ke bagian bodinya. Nah, di bagian sini bisa kita lihat memakai div H1 dan P. Untuk div adalah fungsinya untuk mendeklarasikan kelas yang kita pakai. Dan untuk H1 atau heading 1 itu berisi ini kata-kata HTML multimedia garis API. Dan untuk tag paragraf yang ini. Dan untuk H2 ini ke heading 2 yang berisi 1 audio dalam HTML. Dan untuk paragraf di bawahnya elemen audio digunakan untuk menyematkan file audio ke dalam halaman web. Nah, untuk hasil dari line 41 sampai dengan line 45 adalah ini. Ini kita lihat. Ya. Dan line selanjutnya adalah line 47 yang dimana mikrofonnya
Nah, di bagian sini selanjutnya bagian audio control. Nah, untuk elemen audio control itu memungkinkan kita untuk mempermudah pemutaran file audio di halaman web. Nah, untuk source-nya bisa kita lihat di sini. Sudah saya tambahkan ya, ini source-nya. Ini. Dan bisa kita lihat untuk format filenya adalah MP3 ya, atau audio MPEG. Nah, untuk source yang kedua itu lebih merujuk ke file title-nya. Kalau ini untuk source pertama adalah untuk path dari directory path-nya, dari file yang akan kita pakai. Untuk type-nya juga sama, audio MP3. Dan untuk bagian line 50, kata-kata ini akan muncul apabila untuk webnya tidak mendukung elemen audio yang telah kita buat. Tapi di sini saya berhasil membuatnya dan ini bisa diputar, bisa di adjust juga untuk volumenya. Nah, selanjutnya untuk line 53 di sini heading 2 dan tag P atau paragraf. Nah, heading 2 ini berisi dari video dalam HTML dan untuk tag P adalah elemen video yang digunakan untuk menyematkan video ke dalam halaman web. Nah, untuk line 56 di sini sampai dengan line 59 adalah berfungsi untuk video control sama seperti tadi yang memungkinkan untuk eh, menampilkan video dengan kontrol dan ukuran lebarnya diatur ke 400 bit atau 400 px. Nah, untuk source yang pertama di sini seperti sebelumnya kita menggunakan path penyimpanan dari video yang akan kita pakai dan untuk tipe videonya adalah MP4 tipe filenya dan untuk source yang kedua adalah nama dari video yang akan kita pakai. Untuk type-nya juga sama dan seperti sebelumnya untuk line 59 kata-kata ini akan muncul apabila browser tidak mendukung elemen video. Nah, untuk di bagian line 62, bagian tag H2 dan P bisa dilihat sama juga seperti sebelumnya. Bagian 3 untuk menyematkan video dari YouTube. Dan untuk elemen iframe itu berfungsi untuk menyematkan video dari YouTube. Nah, untuk videonya diatur dengan width 420 px dan height-nya 315 px. Dan untuk source-nya saya ambil dari YouTube seperti yang kita ketahui, soalnya ini menyematkan video dari YouTube. Dan untuk frame border-nya adalah 0 dan dia mengizinkan full screen ya. Kita lihat di sini. Oh ya, untuk videonya sebelumnya yang ini sebelumnya. Ini video tugas saya sebelumnya. Ini saya ambil dari device saya sendiri. Dan untuk video dari YouTube-nya ini kita lihat. Nah, untuk dia mengizinkan full screen juga.
Kita lihat ya. Terus line 68. Di sini mempunyai dua tag yaitu H2 dan paragraf atau heading 2 dan paragraf. Nah, di bagian ini adalah bagian 4, geolocation API atau application performance interface. API geolocation digunakan untuk mendapatkan posisi geografis pengguna yang dimana dia akan menunjukkan lokasi tempat kita berada saat ini. Dan nanti dia akan muncul juga button atau tombol untuk menampilkan lokasi kita. Dan kita juga diminta untuk mengizinkan apabila kita mengizinkan untuk menggunakan ini. Sebelumnya saya sudah mengizinkan, jadi dia akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita lihat ya, di sini muncul peta untuk lokasi kita. Lokasi saya di sini lagi berada di kampus untuk mengerjakan tugas ini. Oke. Yang ini, oh ya, untuk line 71 dan 72, ini kita akan memunculkan button kliknya. Yang ini dapat tanda saya. Dan selanjutnya, ini div ID untuk map atau peta. Selanjutnya di sini adalah script source dari Live.js yang kita gunakan. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian script dari line 80 sampai dengan line 133. Nah, untuk script yang pertama, kita akan menggunakan fungsi getLocation yang menggunakan navigator, geolocation, getCurrentPosition untuk mengambil geografis pengguna. Jika berhasil, dia akan menunjukkan lokasi kita, dan jika gagal, akan menunjukkan error atau show error. Dan apabila web tidak mendukung untuk menampilkan map atau geolokasi kita, akan muncul ini alert geolocation tidak didukung oleh browser ini. Nah, untuk show position digunakan untuk menunjukkan latitude dan longitude saat kita berada di sini, latitude dan longitude. Ini adalah fungsi JS-nya untuk menentukan petanya yang ini, peta yang saya gunakan. Nya adalah fungsi show error yang dimana fungsi ini menangani error dari API geolocation seperti izin ditolak atau lokasi tidak tersedia. Nah, apabila kita menolak permintaan geolocation, akan petanya akan tidak muncul seperti ini. Tapi apabila kita mengizinkan, petanya akan muncul seperti ini.
Oke, sekian penjelasan presentasi dari saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.